Bismillahirrahmanirrahim. Ta'riful Quran, mengenal Al-Quran. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata yang sama dengan qiraah, yaitu akar kata atau masdor dari qiraah, qiraatan wa Qur'anan. Qiraah memiliki arti mengumpulkan dan menghimpun. Qiraah berarti merangkai huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lainnya dalam satu ungkapan kalimat yang teratur. Sebagai masdor dari qiraah, Al-Quran juga bisa berarti bacaan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang artinya kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Quran Surah Fussilat ayat 3. Sedangkan secara terminologi, definisi Al-Quran adalah kalamullah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada kita secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Ada 5 unsur dalam definisi ini, yaitu pertama, kalam Allah. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril. Unsur yang kedua yaitu mukjizat. Mukjizat tepat didefinisikan sebagai sesuatu hal luar biasa untuk membuktikan kenabian atau kerasulan seseorang disertai dengan tentangan bagi pihak yang memusuhinya. Kemudian menampakkan kelemahan mereka yang memusuhi sekaligus keunggulannya selamat dari perlawanan. Unsur ketiga yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril. Unsur kelima yaitu diriwayatkan secara mutawatir. Setiap kali Rasulullah SAW menerima wahyu yang berupa ayat-ayat Al-Quran, beliau membacakannya di depan para sahabat. Kemudian para sahabat menghafal ayat-ayat tersebut. Beliau juga menyuruh kutob, penulis wahyu, untuk menuliskan ayat-ayat yang baru diterimanya itu. Selain dihafal oleh ratusan sahabat, penulisan Al-Quran juga diterjamin keotentikannya serta dijamin pertanggungjawabannya ilmiahnya. Tidak ada satu kitab suci pun dari agama selain Islam yang memiliki jaminan keotentikannya seperti Al-Quran. Ini sekaligus bukti nyata dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Unsur kelima yaitu membacanya bernilai ibadah. Di antara keistimewaan Al-Quran adalah pahala yang begitu besar yang akan diperoleh bagi orang yang membacanya. Membaca Al-Quran dengan demikian bernilai ibadah yang sekaligus membedakannya dari hadis qudsi, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Materi selanjutnya yaitu Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Al-Quran memiliki sejumlah nama-nama lain sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Masing-masing nama memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Nama yang pertama yaitu ada Alkitab sebagai kitab atau buku. Kitab diambil dari kata kataba yang artinya menulis, sedangkan kitab artinya yaitu yang ditulis. Al-Quran disebut Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis. Karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Nama kedua yaitu Al-Huda sebagai petunjuk. Al-Quran disebut Al-Huda atau Hudan, petunjuk, karena ia mengarahkan manusia ke jalan yang lurus yang akan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Yang ketiga yaitu Al-Furqan atau sebagai pembeda. Al-Quran disebut Al-Furqan karena Al-Quran adalah pembeda yang hak dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan, dan pembeda dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Nama keempat yaitu Ar-Rahmah atau rahmat. Al-Quran disebut Ar-Rahmah karena Al-Quran merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Nama yang kelima yaitu An-Nur atau cahaya.
Al-Quran disebut An-Nur karena Al-Quran merupakan cahaya yang terang benderang yang memberikan petunjuk kepada manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik, penyembahan kepada berhala, binatang, matahari, bahkan arwah-arwah kepada cahaya iman. Keenam yaitu Ar-Ruh atau Roh. Al-Quran disebut Ar-Ruh menurut Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashkar dalam Jabdatut Tafsir karena Al-Quran ini memberi petunjuk kepada manusia. Di dalamnya terdapat kehidupan dari kematian kekafiran. Yang ketujuh yaitu Asy-Syifa atau sebagai obat. Al-Quran disebut Asy-Syifa karena di dalam Al-Quran terdapat obat bagi segala penyakit, keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan subhat. Termasuk pula semua penyakit jiwa yang mengganggu ketentraman manusia. Nama ke-8 yaitu Al-Haq, kebenaran. Al-Quran disebut Al-Haq karena Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Al-Quran mengungkapkan bukti-bukti keesaan Allah dan juga kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang ke-9 yaitu Al-Bayan sebagai penjelas. Al-Quran disebut Al-Bayan karena Al-Quran memberikan penjelasan tentang petunjuk untuk keluar dari kesesatan serta menerangkan berbagai hikmah dan juga hukum. Nama yang ke-10 yaitu Al-Mau'izah, pelajaran. Al-Quran disebut Al-Mau'izah karena Al-Quran mengandung pelajaran-pelajaran yang indah yang dapat memperbaiki akhlak dan amal perbuatan manusia. Nama yang ke-11 ada Az-Zikr atau pemberi peringatan. Al-Quran disebut Az-Zikr karena Al-Quran merupakan peringatan tentang berbagai permasalahan, juga merupakan dalil-dalil yang jelas yang di dalamnya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran. Materi selanjutnya yaitu Makanatul Quran atau kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran yang pertama yaitu Al-Quran adalah Kitabun Naba'i wal Akhbar, berisi berita dan juga kabar. Di dalam Al-Quran terdapat berita-berita tentang kejadian masa lalu maupun kejadian yang akan datang. Di Al-Quran memberitakan kisah para nabi dan juga rasul terdahulu. Al-Quran juga mengabarkan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, seperti kejadian hari kiamat, kebangkitan manusia, dan penghisabannya di akhirat kelak. Kedudukan kedua yaitu Al-Quran adalah Kitabul Hukmi wa Syariah, kitab sebagai hukum dan syariah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan berbagai macam hukum dan juga syariat yang mengatur kehidupan manusia sebagai individu, keluarga, masyarakat, maupun yang lainnya. Kedudukan ketiga yaitu Al-Quran adalah Kitabul Jihad, kitab jihad. Al-Quran berbicara tentang jihad di banyak ayat dalam arti khusus, yakni qital, dalam arti umum, yakni sebagai bentuk upaya dalam rangka meningkatkan atau meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan yang keempat yaitu Al-Quran adalah Kitabut Tarbiyah, kitab pendidikan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Al-Quran adalah kitab yang mengandung Al-Mau'izah, pelajaran, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 34. Kedudukan yang kelima yaitu Al-Quran adalah Minhajul Hayah, pedoman hidup. Al-Quran telah memuat seluruh pedoman yang dibutuhkan manusia berupa akidah, ibadah, hukum, muamalah, akhlak, politik, ekonomi, dan permasalahan-permasalahan kehidupan yang lainnya. Materi selanjutnya yaitu tuntunan iman kepada Al-Quran. Mengimani Al-Quran merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat muslim. Bukti kita mengimani Al-Quran yaitu pertama dengan cara mengakrabi Al-Quran atau al-unsubihi. Cara mengakrabi Al-Quran yaitu dengan melakukan interaksi yang intens dengan Al-Quran, seperti dengan cara mempelajarinya, mengajarkannya, yaitu meliputi bacaannya, tilawatan agar sesuai dengan makhraj dan juga tajwidnya, pemahamannya mengenai Al-Quran yaitu dengan mempelajari dan mengajarkan maknanya dengan baik, tekstual maupun kontekstual sesuai pemahaman para salafus sholih. Selanjutnya yaitu penerapannya
yaitu dengan mempelopori penerapannya dalam kehidupan dan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang serupa, menghafal dan juga menjaganya. Cara yang kedua yaitu mendidik diri dengannya atau tarbiyatun nafsi bihi, berusaha mendidik diri supaya sifat-sifat dan karakternya sesuai Al-Quran. Bukti yang ketiga atau cara ketiga mengimani Al-Quran yaitu tunduk menerima hukum-hukumnya, at-taslimu lil ahkamihi, yaitu dengan cara mematuhi dengan segala ketundukan dan lapang dada kepada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran sebagai bukti ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti mengimani yang keempat yaitu menyeru orang kepadanya, ad-da'watu ilaihi, yaitu dengan mengajak orang lain untuk mengikuti segala petunjuk Al-Quran dengan cinta, kepedulian, dan rasa tanggung jawab sesama muslim. Bukti cara mencintai Al-Quran yang kelima yaitu menegakkannya di bumi, iqamatuhu fil ardh, yaitu menegakkan Al-Quran dalam dirinya sebagai individu dalam kehidupan sosial politik sebagai anggota komunitas muslim. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas banyaknya kekeliruan dan juga kekurangan yang saya sampaikan dari materi tersebut. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.